tengok sekelilingnya tempat belajarnya, apakah ada tempat sampah atau sampah-sampah yang berserakan, dipungut, ditaruh di tempat sampah. Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Agar memperkuat hafalan kita yang sudah lalu, maka hari ini kita memurojaah juz 30 surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabum mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabthusah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, fadzakir innama anta mudzakkir, lasta alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhumul 'adzabal akbar, inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim.
Untuk Sains Al-Quran, hari ini kita akan melanjutkan huruf-huruf yang keluarnya dari lisan atau lidah. Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh Mu'allimah Fitri. Nah, hari ini kita lanjutkan huruf yang keluarnya, tempat keluarnya itu di lidah atau al-lisani. Ada huruf ya, huruf shin, dan huruf jim. Nah, bedakan sama yang minggu kemarin Mu'allimah jelaskan. Minggu kemarin Mu'allimah ada menjelaskan tentang huruf yang keluar dari rongga mulut. Nah, rongga mulut atau disebut juga al-jauf. Bisa juga disebut kemarin adalah huruful maddi, huruf mad. Nah, kemarin ada juga huruf ya. Tapi huruf ya yang bagaimana? Nah, yang kemarin itu dia huruf ya yang berharokat kasroh. Nah, untuk hari ini dia memang khusus huruf ya. Nah, huruf ya ini tempat keluarnya ada di lisan, lidah. Nah, wasatul lisani ma'ama fauqo minal hanak. Keluar dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, huruf-huruf ini tempat keluarnya yaitu dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Langit-langit di mulut kita. Nah, itu dia ada 3 huruf. Yang pertama tadi huruf ya. Yang kedua huruf shin. Yang ketiga huruf jim. Untuk contoh pengucapannya, pertama huruf ya. Ya yang berharokat fathah. Ya. Ya. Yi. 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 You. 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 Untuk huruf shin, sha, sha, shi, shi, shu, shu. Untuk huruf jim, ja, 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 ji, 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 ju, ju, ju. Untuk hibzul kita akan menghafal ayat 24. Tapi sebelum kita menghafal ayat 24, kita akan memurojaah 4 ayat sebelum ayat 24, yaitu ayat 20 sampai ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan
لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Baiklah anak-anak mu'alimah, hari ini kita akan belajar atau menghafal ayat 24 dari surat Al-Baqarah. Ini sudah mu'alimah penggal, jadi ada 1, 2, 3, dan 4 penggalan. Nanti baru akan kita gabung. Baik, nanti diikutin ya. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Kita lanjut yang kedua. Fattakun narallati. Fattakun narallati. Fattakun narallati. Kita ulang 3 kali dari fa'inna sampai rallati. Fa'il lam taf'alu walam taf'alu fattakun narallati. Fa'il lam taf'alu walam taf'alu fattakun narallati. Fa'il lam taf'alu walam taf'alu fattakun narallati. Kita lanjut yang ini, kita ulang 3 kali. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah. Nah, kita ulang lagi dari sini sampai sini 3 kali. Fa'il lam taf'alu walam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Fa'il lam taf'alu walam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Fa'il lam taf'alu walam taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Kita ulang yang ini 3 kali. Uiddat lil kafirin. Uiddat lil kafirin. Uiddat lil kafirin. Nah, kita ulang dari awal sampai akhir sebanyak 5 kali. Fa'il lam taf'alu walam taf'alu fattakun narallati.
Baiklah, setelah tadi kita penggal-penggal, sekarang mari kita baca berulang-ulang supaya lebih lancar hafalan ayat 24-nya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat
u'iddat lil kafirin. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita. Nah, minggu kemarin kita belajar subtema 1. Nah, hari ini kita lanjutkan. Kita belajar atau masuk kepada subtema 2. Kemarin di subtema 1 kita belajar tentang wawancara. Kita membahas tentang pengertian wawancara, lalu bagaimana ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada subtema 2, yaitu sikap dan keterampilan dalam wawancara. Nah, kita akan masih membahas tentang wawancara, tetapi tidak pengertiannya lagi. Sekarang kita bahas tentang sikap dan keterampilan dalam wawancara. Ketika melakukan wawancara, kita juga harus memperhatikan sikap dan keterampilan kita dalam wawancara tersebut. Nah, ketika kita mewawancarai seseorang, wawancara ini memiliki 3 tahapan. Nah, tahapan-tahapan dalam wawancara itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap pelaporan. Nah, untuk hari ini, Mu'alimah akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam wawancara tersebut. Sekarang, Mu'alimah akan jelaskan tahapan yang pertama. 1. Tahapan persiapan. Nah, biasanya pada tahapan persiapan ini kita lakukan sebelum wawancara. Sebelum wawancara berarti kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, apa saja keterampilan yang harus kita perhatikan sebelum melakukan wawancara? Nah, ada 6 keterampilan yang harus kita perhatikan sebelum wawancara. Nah, ini sebelum wawancara ini berarti dia ada di tahapan persiapan atau di tahap persiapan ya. Yang pertama yaitu menentukan narasumber sesuai dengan topik atau tema wawancara. Nah, contohnya tema antum atau topik antum tentang proses belajar mengajar selama pandemi. Nah, kira-kira yang cocok untuk menjadi narasumbernya itu adalah seorang guru. Nah, kenapa seorang guru? Karena proses belajar mengajar. Jangan antum coba-coba untuk menentukan narasumbernya adalah seorang tukang bakso, karena nanti tidak sesuai dengan tema atau topik wawancaranya. Nah, untuk yang kedua yaitu mengetahui identitas narasumber. Nah, kita tahu nama narasumbernya siapa, usianya berapa, lalu pekerjaannya apa. Nah, kita harus tahu identitasnya. Namanya siapa, usianya berapa, lalu pekerjaannya apa. Nah, dia agak mirip seperti yang nomor 1 tadi. Ketika antum temanya adalah seorang proses belajar mengajar selama pandemi. Nah, pekerjaannya otomatis adalah seorang guru. Nah, untuk yang ketiga, sikap yang ketiga atau keterampilan yang ketiga, menghubungi narasumber untuk meminta kesediaan dan membuat janji untuk wawancara. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus menghubungi narasumber terlebih dahulu. Nah, lalu kita minta apakah narasumber tersebut bersedia untuk kita wawancarai atau tidak. Lalu kita membuat janji ingin wawancaranya itu kapan. Nah, yang keempat, mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema atau topik wawancara. Nah, walaupun antum adalah orang yang mewawancarai, tetapi antum juga harus mempelajari tentang
masalah yang berkaitan dengan tema antum. Nah, tidak hanya asal-asal kita tanya saja, tetapi kita juga mengetahui secara tidak sepenuhnya, tetapi sedikit-sedikit adalah kita ketahui tentang masalah yang ingin kita tanyakan, yang sesuai dengan tema atau topik wawancara kita pada hari itu. Nah, yang kelima, membuat daftar pertanyaan. Nah, ini sudah Mu'alimah jelaskan di pertemuan sebelumnya apa saja ciri-ciri daftar pertanyaan yang baik dan benar dalam wawancara. Nah, antum sudah bisa. Kemarin yang pertama itu dia ada membuat pertanyaan, menggunakan kata tanya, menggunakan kata baku, kalimat efektif, nah, dan sebagainya. Yang keenam, keterampilan yang harus dimiliki atau diperhatikan sebelum melakukan wawancara, yaitu mempersiapkan alat bantu untuk merekam atau mencatat hasil wawancara. Nah, ketika antum ingin mewawancarai, maka sebelumnya antum harus mempersiapkan alat perekam atau alat tulis yang nanti bisa digunakan ketika kita sedang berwawancara. Nanti kita tidak akan semuanya apa yang dikatakan oleh narasumber akan kita ingat. Makanya kita membutuhkan alat bantu merekam atau untuk menulis. Menulis apa? Menulis poin-poin yang penting dari wawancara, hasil wawancara ketika kita bertanya kepada narasumber. Apabila antum merasa yang disebutkan oleh narasumber tersebut penting, maka itulah gunanya alat tulis. Bisa kita catat informasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua, tahapan dalam wawancara yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini yaitu ketika wawancara. Ketika antum ingin wawancara, itulah dia tahap pelaksanaan. Nah, pada saat melakukan wawancara, sikap dan keterampilan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, antum harus perhatikan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Nah, ketika antum ingin mewawancarai narasumber, usahakan antum itu pergi. Sikap antum harus memakai pakaian yang sopan dan pakaian yang rapi. Nah, yang kedua, datang tepat waktu. Nah, sebelum wawancara kan kita sudah membuat janji kepada narasumber. Nah, ketika wawancara di tahapan kedua, kita harus datang tepat waktu. Ketika kita berjanji kepada narasumber datang jam 8, maka tepat waktu. Sebelum jam 8 kita usahakan kita sudah ada di tempat wawancara tersebut. Yang ketiga, memperkenalkan diri kepada narasumber sebelum wawancara. Nah, ketika antum sudah bertemu dengan narasumber tersebut di suatu tempat, di mana tempat janjiannya, sudah tepat waktu. Nah, hal yang harus antum perhatikan selanjutnya adalah antum harus memperkenalkan diri antum dulu kepada narasumber tersebut. Antum harus memperkenalkan nama, usia, lalu antum sekolah di mana. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, menyampaikan tujuan wawancara. Nah, apa tujuan antum melakukan wawancara? Contohnya, seperti tujuannya adalah ingin mendapatkan informasi sesuai dengan tema atau topik wawancara. Nah, atau antum tujuannya ketika wawancara itu adalah ingin menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan oleh mu'alimah. Makanya tujuan antum ingin mewawancarai seseorang tersebut atau narasumber tersebut adalah untuk
menyelesaikan tugas sekolah. Nah, yang kelima, menyalakan alat perekam saat wawancara. Nah, kan tadi keterampilan yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara itu adalah menyiapkan alat untuk merekam dan alat tulis. Nah, di sini karena kita sudah menyiapkan alat perekam dan alat tulis sebelum melakukan wawancara, maka ketika wawancara sudah ada alat perekam dan alat tulis. Nah, kita nyalakan alat perekam tersebut. Nah, untuk yang keenam, menyampaikan pertanyaan dengan sopan kepada narasumber. Nah, ketika antum ingin bertanya kepada narasumber tersebut, maka antum harus menyampaikan pertanyaan tersebut dengan sopan. Jangan membentak-bentak, tidak boleh, karena ada sikap dan keterampilan ketika melakukan wawancara. Jadi, kita harus menyampaikan pertanyaannya dengan sopan. Yang ketujuh, yaitu menyimak informasi yang disampaikan narasumber. Nah, ketika narasumbernya berbicara atau menjawab pertanyaan dari kita, maka kita harus menyimak dari apa yang dikatakan oleh narasumber. Nah, selanjutnya yang kedelapan, mencatat informasi yang dianggap penting. Nah, ini dia. Tadi sebelum melakukan wawancara, kita sudah mempersiapkan alat tulis. Nah, yang dianggap informasi yang penting, maka kita catat. Yang kesembilan, tidak menyela saat narasumber sedang berbicara. Nah, berarti tidak menyela pembicaraan narasumber. Nah, ini ketika kita sedang wawancara, kita mengajukan pertanyaan kepada narasumber, lalu di situ narasumber sedang menjelaskan secara detail, secara rinci. Narasumber sedang menjelaskan, contohnya ya, Mu'alimah ambil contoh, kita temanya tentang mewawancarai seorang pedagang bakso. Ketika pedagang baksonya, kita bertanya kepada pedagang baksonya bagaimana cara membuat bakso. Lalu pedagang bakso itu menjelaskan tentang caranya seperti ini, membuat ini. Lalu kita cetak. Nah, pas waktu dia menjelaskan tentang mencetak baksonya, tiba-tiba kita selap pembicaraannya. Ah, bagaimana Pak? Ini Pak, apa Pak? Itu. Nah, di situ kita tidak boleh menyela pembicaraan atau saat narasumber itu sedang berbicara. Kita tidak boleh langsung potong di tengah-tengah ketika si narasumber sedang menjelaskan suatu hal atau menjawab pertanyaan kita. Nah, untuk yang ke-10, tidak menanyakan hal-hal yang menyinggung narasumber atau di sini itu berarti hal-hal yang menyinggung atau yang tidak terlalu berhubungan dengan tema atau topik kita, itu tidak perlu kita pertanyakan. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu sesudah wawancara, keterampilan yang harus diperhatikan ketika sudah melakukan wawancara. Nah, yang pertama itu mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Nah, ketika antum sudah selesai wawancara, ini kita sudah selesai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dan narasumber juga sudah menjawab semua pertanyaan yang kita ajukan. Nah, kita jangan sudah selesai itu langsung pergi aja. Itu tidak boleh ya, Nak. Jadi kita punya sikap dan keterampilan ketika wawancara. Nah, ini sikap dan keterampilan yang harus diperhatikan setelah wawancara. Yang pertama itu mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Nah, yang kedua, meminta maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan selama wawancara. Nah, wawancara kita mana tahu ada yang kita salah kata atau
yang tidak terlalu, yang kita tidak tahu, rupanya itu adalah kata-kata yang salah menurut orang lain. Nah, itu berarti kita harus meminta maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan selama wawancara. Nah, untuk yang ketiga, pamit kepada narasumber. Nah, setelah pamit, maka selesailah kita berwawancara. Nah, itu dia sikap dan keterampilan yang harus diperhatikan selama melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, selama wawancara, dan sesudah melakukan wawancara. Nah, tadi Mu'alimah sudah jelaskan tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam wawancara. Nah, tadi ada tahapan persiapan, lalu tahapan pelaksanaan. Nah, persiapan tadi yaitu sebelum melakukan wawancara. Nah, ketika pelaksanaan adalah ketika waktu wawancara dan sesudah wawancara, apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang kita lakukan sudah Mu'alimah jelaskan. Nah, sekarang Mu'alimah akan contohkan cara wawancara yang baik dan benar. Nah, ini Mu'alimah akan buat tema wawancaranya yaitu proses belajar mengajar selama pandemi. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita di sini. Nah, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Sekarang saya bersama dengan Bu Dewi. Iya, Bu? Iya, betul. Namanya Bu Dewi. Nah, apa pekerjaan Ibu, Bu? Saya mengajar di SD Islam Riyadhus Shalihin kelas 4. Jadi ini kita bersama narasumber kita yaitu namanya Bu Dewi. Pekerjaannya adalah guru SD Islam Riyadhus Shalihin kelas 4. Sudah berapa lama Ibu bekerja di SD Islam Riyadhus Shalihin ini, Bu? 4 tahun lebih lah, udah masuk ke tahun 5. Tahun kelima ya, Bu ya. Berarti Ibu sudah banyak pengalaman ya, Bu, di SD Islam Riyadhus Shalihin ini sebagai gurunya ya. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, Bu. Begini Mu'alimah, kita kan sudah ada membuat janji sebelum melakukan wawancara. Nah, sekarang kita akan melakukan wawancara. Nah, ini di tahapan kedua yaitu tahapan pelaksanaan atau ketika wawancara. Nah, sebelum kita wawancara Mu'alimah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ashabul Jannah. Usia saya 24 tahun. Pekerjaan saya adalah seorang guru. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Mu'alimah. Untuk tema wawancara kita hari ini yaitu proses belajar mengajar selama pandemi. Nah, bagaimana proses belajar mengajar selama pandemi? Prosesnya tidak efektif karena selama pandemi ini kita disarankan untuk belajar secara online, yaitu belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. Ya. Apa kendala yang dirasakan selama pandemi? Karena selama ini kan pandemi ini mengharuskan kita belajar online karena untuk memutus rantai penularan corona maka harus di rumah anak-anak belajar. Nah, kita sendiri tahu kalau belajar di rumah pertama kendalanya kontrol dari guru itu kurang. Yang kedua, karena kan kesibukan orang tua itu berbeda-beda, maka ketika anak belajar di rumah yang lebih banyak mengontrol adalah orang tua, sedangkan orang tua banyak juga kesibukannya. Maka di situ banyak sekali kendala-kendala yang akan dihadapi selama masa pandemi ini ketika belajarnya harus melalui online. Nah, berapa persen kira-kira keberhasilan belajar melalui online ini, Mu'alimah? Kalau kita bikin persenan ya, tidak bisa kita bikin persenan. Maka sedangkan untuk kita belajar dengan tatap muka aja, kita tidak bisa bilang bahwa proses pembelajaran itu berhasil 100%, apalagi kalau proses pembelajarannya itu dilakukan secara online. Kalau dipersenkan sekitar 40%-an lah keberhasilan karena kita belajar online. Mengapa keberhasilan ketika proses belajar mengajar secara online ini sangat rendah, Mu'alimah?
Ya kita tahu sendiri, ketika kan udah kontrol anak itu pasti kurang. Yang kedua, kan kenapa kurang efektif? Guru di sini kan menjelaskan melalui video. Nah, pertama, kesibukan orang tua banyak. Kadang kita bikin video, kadang orang tua belum menengokkan karena kesibukannya. Kedua, pemahaman anak ketika dia menengok video saja itu belum tentu langsung paham, maka dibutuhkan penjelasan dari orang tua. Terkadang orang tua itu kalau menjelaskan kadang berbeda, tahulah anak-anak ya, kadang protes lah entah apa. Nah, maka di situ kurang efektifnya karena tidak terjadi secara interaksi secara langsung dari guru ke murid. Kalau pertemuan dilakukan secara langsung dalam proses belajar itu kan ada siswa yang kurang paham, maka langsung bisa bertanya ke guru. Tapi kalau online tidak bisa, maka tidak terjadi komunikasi yang benar dan pas, maka itu tidak bisa efektif. Apa harapan Mu'alimah ke depannya tentang proses belajar mengajar? Harapan Mu'alimah yaitu semoga corona ini cepat berlalu. Nah, itu yang pasti. Kalau seandainya kita tidak bisa ya mengharapkan apa ya, kita berdoa saja dan husnuzon sama Allah semoga cepat berlalu. Tapi kalau untuk proses pembelajaran, Mu'alimah maunya tetap ada yang namanya pertemuan secara langsung, jadi PTM. Jadi anak-anak Mu'alimah datang ke sekolah. Nah, tapi kalau tidak bisa ya tolong diperhatikan gitu kan. Kalau ada Mu'alimah kirim video, ditengok. Kemudian setelah ditengok, gak paham, telepon Mu'alimah, tanya, bukannya diam. Nah, mana kan Mu'alimah tahu kalian paham atau enggak. Begitu ada ulangan, menilainya jelek. Nah, itu kan kurang bagus. Tapi kalau harapannya, kalau bisa kita sama-sama di sekolah belajar tatap muka. Kalau ada yang salah, Mu'alimah bisa langsung betulkan. Nah, seperti itu. Maka anak-anak Mu'alimah, mari kita berdoa ya, semoga musibah, ujian dari Allah ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih Mu'alimah atas kesediaan waktunya untuk saya wawancarai sebagai narasumber saya. Nah, apabila saya ada salah, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Mana tahu saya ada salah kata kepada Mu'alimah. Nah, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tahapan dalam wawancara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi adalah tahapan persiapan, yaitu dilakukan sebelum wawancara. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan yang dilakukan ketika wawancara dan sesudah wawancara. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu tahapan pelaporan akan Mu'alimah jelaskan di pertemuan kita selanjutnya. Untuk tugas bahasa Indonesia, antum membuat wawancara. Untuk temanya boleh apa saja temanya. Nah, buat video wawancara lalu kirimkan kepada Mu'alimah. Untuk 4A kepada Mu'alimah Fitri, dan untuk 4B kirimkan ke WA Mu'alimah Jannah. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha